Oke, selamat datang. Hari ini kita mau coba bedah satu drama politik yang seru banget nih. Sumbernya dari artikel kompas.com. Iya, ini ceritanya agak unik ya. Unik banget. Jadi bayangkan begini. Ada seorang mantan pejabat namanya Immanuel Ebenezer, kita panggil saja Noel. Dia ini statusnya terdakwa kasus korupsi. Nah, tiba-tiba dia secara terbuka kasih peringatan ke seorang menteri yang masih aktif, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Dan bukan sembarang peringatan kan? Betul. Kalimatnya itu loh yang bikin rame. Sesaat sebelum sidangnya, Noel bilang begini, hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih Pak Purbaya akan dinoelkan. Nah, frasa dinoelkan itu yang, gimana ya, spesifik sekali, bukan dijebak, bukan dikriminalisasi, tapi pakai namanya sendiri. Iya kan? Seolah-olah nasibnya dia ini bakal jadi cetak biru buat nasibnya Purbaya. Dia seperti mau bilang, lihat saya, ini bisa terjadi juga sama Anda. Tepat. Dia sudah memposisikan dirinya itu bukan sekedar terdakwa korupsi biasa, tapi mungkin semacam contoh dari sebuah sistem yang salah. Martir mungkin ya. Bisa jadi. Dan dia membungkus peringatan personal itu dengan narasi yang lebih besar. Noel mengklaim Purbaya ini mengganggu pesta pora bandit. Wow, pesta pora bandit, berat sekali istilahnya. Berat. Dan katanya, siapapun yang berani melakukan itu akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Makin dalam ini ceritanya. Dan untuk meyakinkan, dia menambahkan bumbu kalau informasinya itu informasi A1. Istilah intelijen kan, yang seakan-akan mau bilang, ini bukan gosip, ini data valid. Oke, jadi serangannya kompleks ya. Ada konspirasi bandit, ada ancaman anjing liar, ada klaim data A1, tapi respon dari Menteri Purbaya justru kebalikannya. Nah, ini bagian yang menariknya. Simple banget, lugas dan langsung ke intinya. Dia cuma bilang, oh biar saja, yang penting gua nggak terima duit. Noel kan terima duit, kan gua nggak terima duit, titik. Dan ini kalau kita bedah adalah sebuah taktik balasan yang sangat cerdas sebetulnya. Cerdasnya di mana itu? Purbaya sama sekali tidak terpancing untuk berdebat soal ada tidaknya pesta pora bandit atau konspirasi sistemik itu. Dia menolak berlain di lapangan yang sudah disiapkan Noel. Oh, dia tidak mau ikut alur ceritanya Noel. Gitu ya? Betul. Sebaliknya, dia tarik perdebatan itu kembali ke isu yang paling dasar dan paling personal, integritas. Siapa yang terima uang, siapa yang tidak. Berarti ini bukan cuma sekedar bantahan ya, tapi sebuah strategi komunikasi. Jadi yang satu bicara soal sistem besar yang rumit, yang satunya lagi bilang udah masalahnya simpel aja, duit. Tepat sekali. Dengan mengabaikan narasi bandit besar dan fokus pada saya bersih dia tidak, Purbaya berhasil membingkai ulang seluruh perdebatan ini. Jadi isunya bukan lagi sistem yang korup, tapi kredibilitas individu. Iya. Dan dalam pertarungan opini publik, narasi yang lebih simpel dan personal seperti ini seringkali lebih mudah dicerna dan lebih cepat dipercaya. Purbaya juga menambahkan detail lain kan? Oh iya, soal gajinya. Betul. Dia bilang gajinya sebagai menteri sudah cukup, seakan mau bilang motif untuk korupsi saja tidak ada. Dan dia juga bilang dia hanya bertanggung jawab kepada presiden, bukan pada ancaman-ancaman seperti ini. Jadi kalau kita rangkum polanya, ini pertarungan antara narasi yang kompleks melawan narasi yang sederhana. Noel menyajikan cerita rumit soal kekuatan gelap. Sementara Purbaya menawarkan cerita yang sangat sederhana. Ini cuma soal kejujuran pribadi. Oke, jadi jelas ya dua kubu narasinya ya. Dan kejadian ini sebenarnya mencerminkan sebuah dinamika klasik saat ada upaya reformasi di birokrasi loh. Maksudnya? Pejabat yang mencoba melakukan perubahan, misalnya reformasi pajak yang sedang Purbaya jalankan, itu hampir pasti akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan lama yang merasa terganggu. Dan cara melawannya bisa macam-macam. Betul. Salah satunya ya dengan serangan personal yang dibungkus dengan isu sistemik seperti yang kita lihat ini. Nah, ini mungkin meninggalkan satu pertanyaan menarik untuk Anda semua renungkan. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus ini ya. Kita sebagai publik kan sering dihadapkan pada dua pilihan narasi seperti ini. Di satu sisi, ada cerita rumit tentang konspirasi sistemik, di sisi lain ada cerita sederhana tentang integritas personal. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membedakan kapan sebuah tuduhan konspirasi itu hanyalah upaya pembelaan diri seorang terdakwa, dan kapan itu benar-benar sebuah peringatan tulus tentang masalah yang lebih besar dan nyata di dalam sistem kita. Dulu. Terkait Pak Purbaya, Pak, itu apa kira-kira gimana, Pak? Saya
cuma mengingatkan buat Pak Purbaya, karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Siapa banditnya? Saya ungkap atau nggak nih? Dulunya? Saya ungkapin atau nggak? Boleh. Gini, karena kalian tahu kan bahwa kasus saya ini jelas mengganggu yang namanya pengusaha dan juga sebagian elit. Jadi ya, sidak-sidak yang selama saya lakukan ya dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha. Yang paling mudah ya gunakanlah diksi OTT, operasi tipu-tipu. OTT itu operasi tipu-tipu. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena definisi OTT dalam kuhap lama dan kuhap baru ya tidak seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Gitu. Itu penting harus saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Jangan ngebohongin rakyat, jangan ngebohongin presiden, karena nanti mereka akan diburu oleh rakyat. Gitu. Bang, ini partai K ini Menoelkan Pak Purbaya ini masih terkait sama partai K juga sih, Pak? Enggak lah, pokoknya ada lah. Ini kan bandit-bandit ini pestanya terganggu. Kalian bisa tahu siapa yang main pasar gelap, siapa yang main baju-baju yang gelap-gelap itu tuh. Belum banyak yang main-main alat mesin-mesin apa itu yang gelap-gelap itu. Pokoknya yang nggak pajak-pajak itulah. Berarti yang kena sidak sama Pak Purbaya soal thrifting kemarin ada? Oh iyalah, pastilah. Checkingnya langsung gampang nge-trackingnya kok. Itu dari yang kecil, belum yang lain-lain yang triliunan itu. Bang, artinya Pak Purbaya harus waspada. Harus waspada, karena dia akan dinoelkan. Gitu. Bang, ini yang kesaksian Abang sampaikan di persidangan nanti nggak Bang? Ya saya kan sampaikan juga lah. Ini momentum. Makanya saya bangga sekali kawan-kawan hadir dalam persidangan saya. Saya tidak mau narasi-narasi kotor dan narasi-narasi keji yang dilakukan KPK selama ini kan luar biasa terhadap saya. Bunuh dulu karakter Noel. Udah selesai itu tangkap, selesaikan. Jadi siapapun pejabat di Republik ini yang punya prestasi, kemudian berpihak kepada rakyat dan punya popularitas, sikat. Karena itu akan mengangkat ratingnya KPK. Itulah. Nanti baru saya kasih tahu lagi motivasi-motivasinya. Oke? Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purbaya akan dipanoelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak? Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Kayak Biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Ya, terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungannya dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel itu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya. Yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Saya bisa gerak sana sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersilah kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.